Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua yang nonton video kali ini. Kembali lagi sama saya Muhammad Dery Rijani di channel Dery Rijani. Dalam dunia kerja tentu para pencari kerja harus menempuh banyak sekali permasalahan, terutama di bagian surat lamaran kerja. Hal ini bisa menjadi loncatan awal untuk bisa masuk ke tahapan selanjutnya dalam mencari pekerjaan. Oke, tanpa pikir panjang, aku Dery Rijani akan berbagi tips tentang surat lamaran pekerjaan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menyusun surat lamaran kerja dengan baik. Istilah surat lamaran kerja bagi banyak pihak bukanlah hal yang baru, apalagi bagi para lulusan perguruan tinggi yang ingin memasuki dunia kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi, lembaga yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada suatu bidang tertentu. Pada umumnya, ketika melamar kerja, seseorang harus menulis surat lamaran kerja yang dilengkapi dengan sebuah resume atau daftar riwayat hidup. Dalam surat lamaran kerja dijelaskan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh pelamar kerja yang cocok atau sesuai dengan posisi jabatan yang ditawarkan atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pelamar kerja hanya mengemukakan poin-poin penting yang relevan dengan persyaratan pekerjaan yang ditawarkan. Ada beberapa yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja. Di antaranya adalah pendekatan attention, interest, desire, dan action, atau bisa disebut dengan AIDA. Yang pertama adalah pendekatan AIDA. Sebagaimana penulisan surat lamaran kerja juga perlu menggunakan pendekatan attention, interest, desire, dan action. Untuk mengunggah atau menarik pemerhatian pembaca, pendekatan AIDA ini lebih menekankan pada sisi sikap pelamar kerja dan apa manfaat yang didapat oleh pembaca. Attention. Prinsip pertama dalam penulisan surat lamaran kerja adalah attention atau perhatian. Artinya, pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja atau pembaca bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi sang pembaca. Jelaskan ide atau gagasan yang membuat pembaca antusias untuk menyimak apa yang Anda tuliskan. Pembaca tentunya bertanya-tanya tentang manfaat yang dapat ia peroleh. Pelamar kerja dapat juga mengemukakan tentang bagaimana ia mendapatkan informasi lowongan kerja dan alasan mengapa ia tertarik pada posisi atau jabatan tersebut. Interest. Prinsip kedua dalam penulisan surat lamaran kerja adalah interest atau minat. Artinya, pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelamar kerja perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki, dan ia yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Desire. Prinsip ketiga dalam penulisan surat lamaran kerja adalah desire atau hasrat. Artinya, pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Pelamar kerja juga dapat meyakinkan pembaca bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Action. Prinsip keempat dalam penulisan surat lamaran kerja adalah action atau tindakan. Artinya, pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Salah satu tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh pembaca adalah memberi kesempatan untuk melakukan wawancara kerja atau job interview. Yang kedua adalah pengorganisasian surat lamaran kerja. Seseorang pelamar kerja harus memahami dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya apa saja yang perlu dituliskan dalam surat lamaran kerja serta bagaimana pengorganisasian tulisannya. Secara umum yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan penutup. Masing-masing dijelaskan. Paragraf pembuka. Surat lamaran kerja sebagaimana bentuk surat-surat bisnis yang lain harus dibuat sebaik mungkin dan menarik perhatian bagi pembacanya. Surat lamaran kerja harus menyatakan secara jelas bahwa pelamar pekerja
sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga ia perlu juga mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Surat lamaran kerja yang baik, yang menarik perhatian pembacanya, perlu mencantumkan hal-hal berikut. Salah satunya rangkuman. Yang pertama adalah rangkuman. Pada bagian awal surat lamaran kerja, pelamar kerja perlu mengumumkakan kualifikasi yang dimiliki, yang paling relevan dengan jawaban yang diinginkan, dan jelaskan bahwa kualifikasi tersebut akan menguntungkan atau memberi manfaat bagi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Yang kedua adalah nama. Pelamar kerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca atau yang menawarkan kerja, atau seseorang yang menyarankan pelamar kerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau lembaga tersebut. Meskipun demikian, pemenuhan terhadap kualifikasi yang dibutuhkan tetap menjadi penilaian yang pertama dan utama. Pada umumnya, pola ini digunakan untuk lowongan atau kesempatan kerja tersebut hanya digunakan untuk kepentingan internal organisasi tersebut. Misalnya jumlah karyawan bagi yang dibutuhkan hanya 1 orang, maka pola rekrutmennya cenderung tertutup bukan terbuka. Yang ketiga, sumber publikasi. Sebutkan dari mana pelamar kerja mendapat informasi tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Sumber informasi ini antara lain surat kabar, majalah, radio, atau sebutkan nama surat kabar atau majalah dan tanggal penerbitan, nama radio dan tanggal diumumkan. Dalam surat lamaran kerja, jelaskan secara singkat bahwa pelamar kerja memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh perusahaan. 4. Pertanyaan. Gunakan kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja mengetahui problem, kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi serta mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Jadi, hal ini akan memberikan manfaat bagi pembaca. 5. Cuplikan berita. Pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan membuka kantor cabang, memperkenalkan produk baru, atau memerlukan tenaga operator dan sebagainya. Paragraf pertengahan. Setelah menarik perhatian pembaca pada awal paragraf, pelamar kerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimiliki untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkannya dalam suatu ruangan yang singkat. Mungkin tidak boleh lebih dari 3 paragraf. Pelamar kerja tidak boleh mengulang apa yang sudah dinyatakan dalam resume. Usahakan penjelasan dalam paragraf tersebut benar-benar sangat diminati atau interest dan sangat diharapkan atau desire oleh pembaca. Dalam paragraf pertengahan ini, pelamar kerja perlu mendiskusikan kualifikasi yang dimilikinya dari sudut pandang pembaca. Yang pertama, pendidikan. Kebanyakan para lulusan suatu perguruan tinggi mempertimbangkan pendidikan sebagai kualifikasi yang paling penting. Jika demikian, mereka harus memperhatikan pendidikan pada bagian yang pertama, baik pada surat lamaran kerja maupun pada resume. Pada bagian pendidikan ini, pekerja akan dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang cukup luas dan bidang tertentu secara mendalam, menunjukkan bagaimana pendidikannya relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar, menjelaskan bagaimana dan mengapa ia menambahkan bidang studi pilihan penting di luar bidang studi inti. Pengalaman kerja. Berbagai jenis pekerjaan yang pernah dilakukan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar, dapat digunakan untuk membantu memperkuat kualifikasi yang dimilikinya. Dalam hal ini, pelamar kerja perlu menyatakan secara jelas berbagai fungsi atau kegiatan yang dapat dilakukan. Atas dasar itu, pelamar kerja akan dapat menunjukkan kepada pembaca bahwa pelamar kerja memperoleh suatu pengalaman yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaan baru. Pelamar kerja akan dapat melakukan adaptasi dan mencoba bekerja sama dengan lingkungan. Pelamar kerja dapat memikul tanggung jawab suatu pekerjaan dengan lebih baik. Pelamar kerja adalah orang yang mampu bekerja keras. Ketiga, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Selain latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, pelamar kerja dapat menambahkan berbagai informasi tambahan yang dapat mendukung pekerjaan yang dilamar. Pelamar kerja dapat menjelaskan tentang kemampuannya dalam melakukan kerjasama dengan orang lain,
sikap pelamar kerja terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal atau kegiatan ekstrakurikuler dan sejenisnya. Paragraf terakhir. Paragraf terakhir dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat penjualan. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi, perusahaan, atau lembaga yang dilamar. Untuk mempermudah pihak perusahaan menghubunginya, pelamar kerja perlu memberikan alamat yang jelas dan lengkap, termasuk nomor telepon, fax email, alamat email, dan jam berapa pelamar kerja dapat dihubungi, pagi, siang, atau malam hari. Untuk beberapa perusahaan, barangkali pelamar kerja harus melampirkan amplop plus perangko balasannya. Namun ada juga beberapa organisasi perusahaan yang tidak mensyaratkan untuk melampirkan perangko balasan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dilihat dari cara pengorganisasiannya, surat lamaran kerja memiliki kesamaan dengan surat penjualan atau sales letter yang sama-sama menggunakan cara-cara persuasif. Yang ketiga, tips untuk pelamar kerja. Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh pelamar kerja adalah bahwa pelamar kerja sebenarnya sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis, baik mencakup kepribadian, kualifikasi, pelatihan yang diikuti, pengalaman kerja, dan juga hobi. Oleh karena itu, surat lamaran kerja dapat juga dikatakan sebagai surat penjualan. Sebagai surat penjualan, paling tidak surat tersebut harus mudah dipahami, jelas, ringkas, atau sesuai dengan pekerjaan, dan rapi dalam penampilan. Ada 2 poin penting yang perlu kita perhatikan dalam penulisan surat lamaran kerja. Yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Tunjukkan hal-hal positif. Usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Tulislah surat dan sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Yang harus Anda hindari. Yang pertama adalah jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apapun atau apa saja. Hindari kata-kata yang berlebihan. Jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Hindari untuk mempermasalahkan gaji, kecuali ketika ditanyakan pada saat wawancara kerja. Jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi Anda sendiri. Ini dia tips cara menulis surat lamaran pekerjaan atau langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menulis tempat dan tanggal penulisan surat. Tips ini yang pertama harus kalian lakukan adalah dengan mencantumkan tempat dan tanggal di mana kalian menulis surat lamaran tersebut. Yang kedua, menuliskan kepada siapa surat itu akan ditujukan. Surat harus dilengkapi dengan penulisan huruf kepada yang terhormat, nama orang beserta dengan gelar dan jabatan ataupun perusahaan yang akan mereka tuju. Yang ketiga, cantumkan alamat lengkap perusahaan. Berikutnya adalah cantumkan alamat lengkap perusahaan yang ingin kalian ajukan lamaran. Tulis secara lengkap dan benar. Hal ini akan membuat perusahaan mengetahui bahwa kalian mau mencari tahu informasi tentang perusahaan yang kalian lamar. Yang keempat, kata pembuka. Sebelum kalian mencantumkan kata pembuka dan pengantar dalam surat lamaran kerja, kalian bisa memperoleh informasi mengenai lowongan kerja yang dibuka pada perusahaan yang dituju, baik menggunakan surat kabar, internet, maupun teman kalian. Kalian juga bisa menyebutkan posisi jabatan pekerjaan kalian. Yang kelima,
Biodata pribadi lengkap. Cara membuat lamaran kerja yang benar adalah dengan pastikan kalian sudah menulis nama lengkap kalian beserta dengan tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor handphone, email, juga pendidikan. Jika kalian ingin menulis latar belakang pendidikan, kalian bisa menggunakan latar belakang pendidikan akhir kalian saja loh. Yang keenam, pengalaman kerja dan kemampuan kalian. Jika sebelumnya kalian pernah memiliki pengalaman bekerja, kalian bisa cantumkan posisi jabatan pekerjaan kalian sebelumnya. Dan untuk kalian yang belum pernah bekerja atau fresh graduate, tidak perlu mencantumkan pengalaman kerja. Kalian bisa mengubahnya dengan menuliskan kemampuan kalian yang sekiranya akan dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Yang ketujuh, kalimat penutup. Jika sudah cantumkan berbagai hal yang telah kita sebutkan di atas tadi, langkah selanjutnya adalah dengan menuliskan bahwa kalian memiliki keinginan besar agar bisa diterima oleh perusahaan tersebut, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, cantumkan lampiran surat lamaran. Setelah itu, agar perusahaan lebih mengenal kalian dengan yakin, kalian bisa melampirkan berbagai hal yang bisa menambah nilai kalian melalui berbagai sertifikat dan penghargaan prestasi kalian. Dan jangan lupa, yang wajib dilampirkan dalam surat lamaran kerja adalah pas foto, fotokopi KTP, CV, fotokopi ijazah, dan juga sertifikat kompetensi. Nah, itu dia beberapa langkah cara membuat surat lamaran kerja terbaik yang bisa menjadi referensi bagi kalian. Itu dia tadi beberapa informasi yang bisa saya sampaikan terkait surat lamaran kerja yang bisa menjadi acuan buat teman-teman untuk terjun ke dunia kerja. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri, salah hilap mohon maaf, dan see you di video selanjutnya. Bye-bye.